Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anak, bertemu kembali dengan saya, Pak Guru Pak Cahyo, dalam materi Bahasa Indonesia, yaitu mengidentifikasi unsur-unsur teks narasi cerita imajinasi. Apa yang dimaksud dengan cerita ini, cerita imajinasi, bisa kita bahas selanjutnya ya, setelah ini ya, kita bahas bersama-sama. Mengidentifikasi unsur-unsur teks narasi atau cerita imajinasi. Apa yang dimaksud? Ya, ini di bawahnya ada keterangannya. Teks narasi adalah sebuah teks yang berisi runtutan peristiwa berdasarkan urutan waktu. Salah satu genre teks narasi yang memiliki kisah penuh imajinasi dan khayalan, pengarangnya disebut dengan cerita imajinasi atau bisa disingkat dengan cerita khayalan. Jadi kamu harus putar cerita khayalanmu ya dalam menceritakan sesuatu. Mengidentifikasi unsur-unsur teks narasi atau cerita imajinasi. Unsur intrinsik teks cerita imajinasi. Yang pertama adalah tema. Tema adalah ide atau pokok pikiran paling mendasar yang menjadi acuan untuk mengembangkan suatu cerita. Ya, jadi kalau kamu mau buat cerita harus ada temanya, apa yang kamu mau ceritakan. Cerita tentang peperangan, cerita tentang drama, dan lain-lain. Yang kedua, tokoh. Dalam cerita imajinasi, tokoh memiliki sifat dan watak yang unik dan tidak ada dalam kehidupan sehari-hari. Seperti memiliki kesaktian tertentu. Ya, kamu bisa mengarang, menceritakan sebuah cerita tentang kerajaan, tentang tokohnya yang mempunyai kesaktian, ya, yang mempunyai ilmu kebal, tidak bisa mati. Ya. Mengidentifikasi unsur-unsur teks narasi, cerita imajinasi. Yang ketiga adalah penokohan. Penokohan adalah cara pengarang dalam menggambarkan karakter setiap tokoh. Jenis penokohan yaitu yang pertama, protagonis, dalam kurung memiliki sifat baik, karakter yang disukai. Ya. Memiliki sifat baik, karakter yang disukai. Yang kedua, antagonis, memiliki sifat watak yang jahat atau karakter yang tidak disukai. Maksudnya yang tidak disukai oleh penonton. Ya. Seperti itu. Yang ketiga, tritagonis, tokoh pembantu. Ya. Atau dalam selanjutnya, dalam keterangan penengah baik untuk protagonis dan antagonis di dalam keduanya. Yang keempat, unsur intrinsik teks cerita imajinasi, yaitu alur. Apa yang dimaksud dengan alur? Alur adalah jalan cerita yang berupa rangkaian peristiwa yang tersusun dan saling berkaitan satu sama lain oleh hubungan sebab akibat. Ya, seperti itu ya ceritanya. Mungkin ada kenapa di suatu daerah kamu menceritakan tidak ada air, ya, contohnya mungkin itu ya, karena jarang turun hujan, seperti sebab akibatnya. Selanjutnya yang kelima, latar. Ya, latar adalah tempat, waktu dan suasana ketika peristiwa dalam cerita berlangsung. Ya, seperti tadi ya, bisa ceritakan waktu tidak ada air di suatu daerah, suasananya panas, kering, kerontang, ya seperti itu. Bisa kamu ceritakan dengan cerita imajinasi. Ya.
Selanjutnya, yang keenam ya, sudut pandang. Sudut pandang adalah posisi pengarang dalam membawakan suatu cerita. Pada umumnya terdapat dua jenis sudut pandang, yaitu sudut pandang orang pertama. Sudut pandang ini berperan sebagai tokoh utama atau tokoh tambahan, biasanya yang diceritakan oleh kata ganti orang pertama, yaitu aku, saya, atau kami. Ya. Jadi penulis bisa ganti tokohnya itu dengan kalimat kata aku, saya, dan kami. Nah, itu ya. Yang B, sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang ini berperan sebagai pihak serba tahu atau pengamat. Ditandai dengan penggunaan kata ganti, nama tokoh, dia, ia, dan juga mereka. Ya. Seperti itu. Jadi dalam pelajaran ini kamu harus membaca bukumu ya, buku Bahasa Indonesia halaman, dari halamannya ya. Ya, di situ dibaca berulang-ulang, terus kamu latihan membuat cerita ya, seperti itu nanti ya, biar kamu paham. Yang selanjutnya, gaya bahasa ya. Termasuk masih dalam unsur intrinsik ya. Gaya bahasanya, gaya bahasa berfungsi menciptakan suatu nada atau suasana tertentu yang mampu memperlihatkan hubungan interaksi antar sesama tokoh. Ya, hubungannya antara tokoh satu dengan lain. Bahasa yang digunakan variatif, ekspresif, dan menggunakan ragam percakapan, bukan bahasa formal, ya, bukan yang seperti bahasa sehari-hari atau bahasa bisa dengan bahasa sekarang, anak sekarang, atau bahasa zaman dulu, zaman orang di desa atau di kota, itu kamu bisa latihan sendiri, ciptakan cerita imajinasinya. Yang terakhir, 8, amanat merupakan pesan moral atau pesan yang hendak disampaikan pengarang kepada pembaca melalui karyanya ya. Jadi penulis ini ada tujuannya ya dalam membuat karya, membuat tulisan ya, cerita ya, ada pesannya, mungkin pesan moralnya, pesan apa ya, biar baik ya, pesan orang yang tadinya tidak baik menjadi baik ya, yang tadinya kalau anak sekolah mungkin yang tadinya malas belajar menjadi rajin belajar dan itu ya. Jadi kamu harus membaca bukumu dengan berulang-ulang ya, jangan satu kali ya, harus berulang-ulang, harus teliti, jangan terburu-buru ya. Ya, selanjutnya adalah tugas ya. Karena setiap pelajaran semuanya ada tugas ya. Setelah kamu membaca, dipahami betul dengan teliti, semuanya ada tugas. Tugas ini nanti kamu kirim ke Pak Guru ya, mungkin classroom atau ke WA Pak Guru kalau kesulitan ya. Kenapa ada tugas? Ini untuk memenuhi kamu nilai ya. Nilai dibuat kirim untuk melihat kamu mampu apa enggak ya. Nanti juga untuk berguna kamu dalam kenaikan kelas ya, seperti itu ya. Nanti akan kelihatan anak-anak ya, antara anak-anak yang sungguh-sungguh dengan tidak akan ketahuan. Pak Guru banyak ya. Ada anak-anak yang tidak mengirim sama sekali ya, jangan seperti itu ya. Kirim-kirim sudah terakhir, itu juga ada nilainya ya. Di pesan Pak Guru, kamu tetap harus semangat walaupun dalam keadaan pandemi COVID-19 ya. Jadi tetap harus prokes ya, jaga kesehatan ya, jaga jarak, pakai masker ya, cuci tangan ya, jaga mobilitas, jangan keluar kalau tidak perlu ya. Tugasnya, tentukan unsur intrinsik dalam cerita berjudul Kekuatan Ekor Biru Naga di buku Bahasa Indonesia Kurikulum 2013 halaman 45. Akan kita bahas bersama-sama pada pertemuan selanjutnya ya. Kita bahas nanti dalam pertemuan selanjutnya setelah pelajaran ini kamu pahami ya. Yang pertama adalah tentang tema, yang kedua tokoh, yang ketiga penokohan, yang keempat alur, yang kelima latar, keenam gaya bahasa, ketujuh sudut pandang, dan kedelapan adalah amanat.
Jadi Pak Guru sekali lagi, mohon kamu belajar yang rajin walaupun dalam pelajaran daring ya, tetap semangat, jaga kesehatan biar tetap semangat untuk masa depanmu yang cerah, yang cemerlang ya. Pak Guru akhiri pelajaran Pak Guru, mudah-mudahan Pak kamu paham. Apabila ada kesalahan, tutur kata atau yang lain-lain, Pak Guru mohon maaf. Pak Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.